Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Q2, Prodi D4 Teknik Elektronika Angkatan 2021 tentang mata kuliah, tugas mata kuliah Mekatronika. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Teuku Arayan. Berikutnya ada Muhammad Hafiz Nur Ramadan. Berikutnya ada Aditya Ariyuda. Dan yang terakhir ada Elvita Adelia Risti. Pada video ini, kami akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah Mekatronika dalam penerapan pemilahan bahan baku yang akan digunakan untuk mendaur ulang suatu barang. Pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari referensi yang akan digunakan. Berikut tampilan video referensi yang akan kami gunakan. Nah, di sini kami mengambil dari Perusa Automation, yang dimana video ini merupakan proses penyortiran antara botol dan kaleng. Pada video ini juga, botol, kaleng, dan botol kaca diarahkan sesuai kategorinya. Berdasarkan referensi tersebut, kami memodifikasi line production pada video tersebut dengan dua jenis benda. Benda tersebut terdiri dari botol plastik dan juga kaleng. Sensor yang digunakan dalam pemilihan tersebut adalah sensor vision sensor, yang dimana pada factory I/O barang berwarna hijau diasosiasikan dengan botol, sedangkan barang yang berwarna biru diasumsikan dengan kaleng. Baik, selanjutnya adalah mekanisme cara kerja kelompok. Berikut ini beberapa mekanisme kerja kelompok yang kami terapkan. Pertama, penjadwalan pengerjaan. Kami menjadwalkan pengerjaan proyek ini setiap minggu sore. Pada awal pengerjaan, kami menjadwalkan dalam 1 minggu sekali. Namun, pada saat sudah memasuki minggu itu, ketiga, kami memperbanyak intensitas pengerjaan menjadi seminggu 2 kali, pada hari Minggu sore dan pada hari Rabu. Yang kedua, mekanisme pekerjaan. Pada minggu pertama, hal yang kami lakukan adalah mencari referensi dan sumber. Dilaksanakan secara bersamaan oleh semua anggota kelompok untuk menemukan sumber atau referensi yang paling baik. Pada minggu kedua, kami melakukan pembuatan konsep dan modifikasi dari sumber agar dapat diaplikasikan pada factory I/O. Dilakukan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya, pembuatan program ladder diagram dikerjakan pada minggu kedua sampai minggu ke-6 oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya, pembuatan laporan dan video dikerjakan pada minggu ke-7 oleh semua anggota kelompok. Dan yang ketiga, metode pengerjaan yang kami laksanakan yaitu secara blended, yakni melalui Zoom atau daring dan offline atau lurik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Ariyuda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek Mekatronika yang telah kami buat untuk ujian akhir mata kuliah Teknik Mekatronika. Jadi untuk software pemrogramannya sendiri, saya menggunakan CX Programmer. Adapun kenapa saya menggunakan CX Programmer, dikarenakan ada beberapa instruksi-instruksi yang ingin saya gunakan, seperti salah satunya seperti timer, reset, dengan set semacamnya. Lebih mudah untuk diakses, bagi saya lebih mudah untuk diakses menggunakan CX Programmer. Sedangkan jikalau saya menggunakan OpenPLC, saya tetap bisa menggunakannya, namun kendala utamanya adalah di interface yang sangat asing bagi saya. Jadi saya menggunakan CX Programmer sebagai alternatif. Lalu untuk sistem komunikasi antara Factory I/O dan CX Programmer, saya menggunakan OPC server, yaitu salah satu sistem komunikasi yang disediakan oleh Omron itu sendiri. Jadi
sebelum kita lakukan simulasinya secara langsung, saya akan beritahu dulu rangkaian yang telah saya buat. Jadi pada rangkaian saya ini saya mencoba mensimulasikan suatu pabrik sortir yang mana nantinya pabrik ini akan memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi nantinya. Namun di sini saya akan jelaskan dulu sistemnya. Yang pertama-tama nantinya ada barang yang mana barang ini nanti ada dua warna, yaitu biru dan hijau. Yang mana nanti benda berwarna hijau tidak dapat diproses ke machining center dan akan langsung dibuang ke slider yang ini. Lalu untuk menyortirnya saya menggunakan vision sensor, yaitu sensor warna, dan untuk mengubah jalurnya saya menggunakan conveyor wheel yang mana nanti jika ada perubahan dari logika warnanya, maka otomatis rollernya akan berganti arah ke arah slidernya ini atau seluncurannya. Lalu jika tetap warnanya biru, maka akan lurus dan lanjut ke machining center. Lalu saat di machining center ini akan diproses, dan setelah dikeluarkan nantinya oleh machining center, benda tersebut akan berhenti di sensor merah ini beserta dengan pembatasnya di sini. Lalu pick and place akan memindahkan ruasnya, yang mana sebelumnya ruasnya ini untuk ruas produksi, lalu dipindahkan untuk ruas penyimpanan gitu, atau penyortiran lebih lanjut gitu. Adapun di sini saya menggunakan dua tombol utama, yaitu start dan juga stop. Lalu di sini ada indikator bahwa sistem siap menyala. Selanjutnya akan saya simulasikan. Yang pertama-tama adalah set dulu CX servernya. Di sini untuk CX servernya sudah saya connect sebelumnya. Jadi di sini sudah terconnect. Jika belum di-connect bisa dengan mengklik select CX server project, lalu pilih project yang sudah memiliki alamat-alamat dari dokumentasi Factory.io. Lalu di sini saya akan menggunakan fitur work simulator online ya. Kita tunggu sebentar. Saat sudah menyala seperti ini, kita akan lanjutkan ke Factory.io-nya. Di sini di Factory.io-nya kita bisa mengecek kembali koneksinya. Di sini sudah centang hijau. Berikut ini juga merupakan alamat-alamat yang saya masukkan ke OPC server tadi. Di sini ada disk sensor 1, 2, dan sebagainya. Jadi yang nantinya akan dipakai adalah alat-alat ini seperti diffusion sensor, vision sensor, start dan stop ini sebagai inputan ya, sebelah kiri sebagai inputan, lalu yang sebelah kanan nantinya sebagai output gitu. Nah, yang selanjutnya akan saya mulai saja. Di sini sudah terlihat kalau di sini sudah ada benda berwarna biru. Lalu saya akan mencet tombol ini. Oke, sudah menyala. Lihat di sini karena ini biru warnanya, maka akan langsung dijalankan dan proses untuk
memproduksi akan langsung berjalan. Lalu ada warna biru kembali, maka akan diteruskan. Lalu jika sudah, maka nanti akan dilanjutkan untuk melakukan pick and place, pemindahan ruas. Nah, di sini pick and place sudah mulai bekerja. Proses akan seperti ini terus sampai nanti saya berhentikan. Bagaimana jika saya berhentikan? Jika saya berhentikan, maka akan seperti ini. Semuanya berhenti. Mulai dari konveyor, untuk tangan robotnya ini sendiri harus menyelesaikan tasnya dia dulu, pekerjaan dia dulu, baru dia bisa berhenti. Seperti ini, setelah dia menaruh, dia tidak mengambil lagi. Jadi dia sudah cukup menaruh di situ, lalu selesai tasnya, dan dia berhenti. Begitu pula dengan pick and place. Pick and place juga berhenti. Pada saat tadi dia sedang ingin mengangkat, saya berhentikan, maka dia langsung melepas paletnya. Lalu di sini saya akan start kembali. Dan mereka akan melanjutkan lagi pekerjaan mereka, gitu. Nah, di sini ada yang tersortir bahwa tidak lolos karena berwarna hijau, begitu. Adapun jika kita mungkin ingin melihat lebih dekat, bisa kita lihat ada beberapa yang lolos, namun programnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Kemudian untuk programnya bagaimana? Programnya terus berjalan seiring dengan software Factory.io mensimulasikan pabriknya, begitu. Jadi akan terus berjalan sampai nanti saya berhentikan kembali. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembuatan proyek yang telah kami kerjakan. Jadi kami telah merancang serangkaian proses produksi yang dimulai dari pemilahan antara botol dan kaleng, kemudian berakhir dengan peletakan barang setengah jadi pada penyimpanan. Barang yang dikeluarkan emitter akan masuk ke line production lalu melewati vision sensor. Setelahnya, vision sensor akan mendeteksi warna barang, di mana jika berwarna hijau maka akan diasumsikan sebagai kaleng, kemudian diarahkan ke kanan oleh pop-up wheel sorter agar keluar dari line production. Di sisi lain, jika barang berwarna biru yang terdeteksi oleh sensor vision, maka pop-up wheel akan mengarahkan barang untuk terus berjalan melalui konveyor sehingga sampai ke machining center. Barang yang masuk ke machining center akan diproses menjadi barang setengah jadi, di mana kami asumsikan sebagai botol akan dikosongkan udaranya sehingga menjadi pipi. Selanjutnya, saat keluar dari machining center, maka benda akan menuju ke pick and place. Sebelum dipindahkan ke storage lane dengan pick and place, gripper akan tertrigger oleh diffuse sensor yang mendeteksi benda, kemudian benda akan diambil, kemudian dipindahkan ke conveyor storage lane.
Proses pengerjaan proyek ini kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan metode diskusi tatap muka dan juga daring via Zoom. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.